Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Guru Milenium akan membuat playlist khusus ya tentang sirah sahabat. Kebetulan ada kitab bagus yang saya temukan di perpus saya yang tertumpuk buku-buku lama. Kitab ini judulnya adalah Suwarun min Hayatis Sahabah yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Rafat Basya. Ya, buku ini diterjemahkan oleh tokoh yang spesial juga, yaitu Syekh Muhammad Natsir, ulama Indonesia ya, pada tahun 84. Ya, kita akan menceritakan beberapa tokoh sahabat yang ya tidak terlalu dikenal ya di dalam mungkin sebagian masyarakat Indonesia yang tahunya kan yang Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ya. Ini kita cerita sahabat-sahabat di luar itu ya. Nanti yang sudah terkenal itu yang terakhir ya. Dan insya Allah sudah banyak yang menceritakan tentang ya keutamaan beliau-beliau itu. Sahabat pertama yang akan saya bacakan ya, di dalam kitab ini namanya adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Ya, pada tahun ke-9 Hijriah, beberapa penguasa Arab ya kan, mulai mendekat kepada Islam. Semacam raja-raja lokal kan, mereka kan punya kabilah-kabilah yang ada di situ, ada rajanya masing-masing. Ya kan. Hati mereka lembut menerima iman ya setelah menentang keras ya karena berbagai hal. Di antaranya tentu provokasi dari kaum kafir Quraisy. Mereka kemudian menyerah, tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW. Dan tersebutlah ya kisah Adi bin Hatim At-Ta'i yang pemurah seperti bapaknya. Adi ini mewarisi kepemimpinan dari ayahnya. Karena itu suku Ta'i mengangkatnya jadi penguasa. Ya, kemudian mereka mengeluarkan 1/4 harta mereka sebagai pajak yang diserahkan kepada Adi sebagai imbalan bagi kepemimpinannya atas suku mereka. Nah, saat Rasulullah SAW memproklamirkan dakwah Islam, bangsa Arab mendekat kepada beliau, suku demi suku. Lalu Adi melihat pengaruh Rasulullah itu sebagai suatu ancaman yang akan melenyapkan kepemimpinannya. Karena itu dia memusuhi Rasulullah dengan sikap yang keras. Padahal dia sendiri itu belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Hampir 20 tahun lamanya dia memusuhi Islam hingga pada suatu hari hatinya lapang menerima dakwah yang hak ini. Islamnya Adi itu mempunyai kisah tersendiri yang tak dapat dilupakannya. Karena itu ya marilah ya, kita simak dengan baik-baik kisah salah seorang sahabat yang mulia ini. Adi ya di dalam kitab ini bercerita sendiri tentang dirinya bahwa tidak seorang pun ya bangsa Arab yang lebih benci daripadaku ya, terhadap Rasulullah ketika aku mendengar berita tentang beliau dan dakwahnya. Aku seorang pemimpin yang dihormati, aku tinggal dengan kaumku di dalam daerah kekuasaanku. Aku memungut pajak dari mereka 1/4 dari penghasilan mereka. Sama dengan ya raja-raja Arab di saat itu. Karena itu ketika aku mendengar dakwah Rasulullah SAW, aku membencinya. Ya ketika kekuatan Rasulullah semakin besar, tentaranya semakin banyak tersebar di timur dan di barat negeri Arab, aku berkata kepada Sahaya, gembala untaku, hai anak manis, siapkan unta betina yang gemuk dan jinak, lalu tambatkan selalu di dekatku. Bila kamu dengar tentara Muhammad menjejakkan kaki di negeri ini, beritahukan kepadaku. Maka pada suatu hari, Sahaya itu menghadap tuannya, wahai tuanku, apa yang akan tuanku perbuat jika tentara Muhammad datang ke negeri ini? Maka lakukanlah sekarang ya, karena tentara Muhammad sudah datang. Kan hamba saya itu melihat bendera-bendera tauhid itu keliling kampung. Maka Adi bin Hatim berkata, aku bangkit ketika itu juga memanggil istri dan anak-anakku untuk segera berangkat ke negeri yang kami anggap aman, yaitu di Syam ya, di Syria kalau sekarang. Di sana kami bergabung dengan orang-orang seagama dengan kami dan bertempat tinggal di rumah mereka. Aku terburu-buru mengumpulkan keluargaku. Setelah melewati tempat yang mencemaskan, ternyata ada keluargaku yang tertinggal.
saudara perempuanku tertinggal di negeri kami Najd beserta penduduk Ta'i yang lain. Aku terus berjalan dengan rombonganku sampai ke Syam dan menetap di sana di tengah-tengah penduduk yang seagama denganku. Saudara perempuanku itu kubiarkan tertinggal di Ta'i yang tetap mencemaskan hatiku. Sementara berada di Syam, aku mendapat berita tentara berkuda Muhammad menyerang negeri kami. Saudara perempuanku tertangkap beserta sejumlah wanita yang menjadi tawanan. Kemudian mereka dibawa ke Yasrib, Madinah. Di sana mereka ditempatkan dalam sebuah penjara dekat pintu masjid. Ketika Rasulullah SAW lewat, saudaraku menyapa Rasulullah. Ya Rasulullah, bapakku telah binasa, yang menjaminku telah lenyap, maka limpahkanlah kepadaku karunia yang dikaruniakan Allah kepada Anda. Rasulullah bertanya, siapa yang menjamin engkau? Jawab saudara perempuan itu adalah Adi bin Hatim. Kata Rasulullah, dia lari dari Allah dan Rasulnya. Sudah berkata begitu, Rasulullah pergi meninggalkannya, dan kemudian besok paginya Rasulullah lewat dekat saudara perempuannya Adi bin Hatim itu, dan berkata pula seperti kemarin dia, dan beliau menjawab seperti kemarin. Hari ketiga ketika Rasulullah lewat, saudaraku lupa menyapa beliau dan tidak berkata apa-apa kepadanya. Seorang laki-laki memberi isyarat kepada saudaraku supaya menyapa beliau. Saudaraku berdiri menghampiri Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, bapakku telah meninggal, yang menjaminku telah lenyap. Maka limpahkanlah kepadaku karunia yang dikaruniakan Allah kepada Anda. Rasulullah menjawab, saya penuhi permintaanmu. Kata saudaraku, saya ingin pergi ke Syam menemui keluargaku di sana. Kata Rasulullah, tetapi engkau jangan buru-buru pergi ke sana sebelum engkau dapatkan orang yang dipercaya dari kaum engkau untuk mengantarmu. Bila telah engkau dapatkan orang yang dipercayai, beritahukanlah kepadaku. Setelah Rasulullah pergi, saudaraku menanyakan siapa laki-laki yang memberi isyarat kepadanya supaya menyapa Rasulullah. Dikatakan orang kepadanya ia adalah Ali bin Abi Thalib. Saudaraku tinggal di Madinah sebagai tawanan sampai datang orang yang dipercaya untuk membawanya ke Syam. Setelah orang itu datang, dia memberitahuku kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, telah datang serombongan kaumku yang dipercaya dan mereka menyanggupi mengantarku. Rasulullah memberi saudaraku pakaian, unta untuk kendaraan, dan belanja secukupnya. Maka berangkatlah ia. Kata Adi selanjutnya, kami selalu mencari-cari berita tentang saudaraku itu dan menunggu-nunggu kedatangannya. Kami hampir tidak percaya berita kepada kami tentang Muhammad dengan segala kebaikan beliau terhadap saudaraku, di samping rasa marahku kepada beliau. Demi Allah, pada suatu hari aku hendak sedang duduk di lingkungan keluargaku, tiba-tiba muncul seorang wanita dalam haudaj atau sekedup menuju ke arah kami. Kataku, nah itu anak perempuan Hatim. Dugaanku betul, dia adalah saudaraku yang ditunggu-tunggu. Setelah turun dari kendaraan, dia segera menghampiriku seraya berkata, Anda tinggalkan kami, Anda zalim, istri dan anak Anda bawa, tapi bapak dan saudara perempuan Anda serta yang lain Anda tinggal. Jawabku, hai adikku, jangan berkata begitu. Aku berhasil menenangkannya. Setelah itu ku minta dia menceritakan pengalamannya. Selesai bercerita, aku berkata kepadanya, engkau wanita cerdik dan pintar. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang bernama Muhammad? Jawabnya, menurut pendapatku, demi Allah, sebaiknya Anda temui dia segera. Jika dia nabi, maka yang paling dahulu mendatanginya, beruntunglah dia. Dan jika dia raja, tidak ada hinanya Anda berada di sampingnya. Anda adalah seorang raja pula. Kata Adi, maka aku siapkan perlengkapanku, lalu aku pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Tanpa iman dan kitab, aku mendengar berita bahwa beliau pernah berkata, sesungguhnya saya berharap semoga Adi bin Hatim masuk Islam di hadapan saya. Aku masuk ke majelis Nabi SAW ketika beliau sedang berada di dalam masjid dan memberi salam kepadanya. Beliau bertanya, siapa ini? Jawabku, Adi bin Hatim. Rasulullah menyambutku, beliau menggandeng tanganku lalu dibawa aku ke rumahnya. Ketika beliau membawaku, tiba-tiba seorang wanita tua yang lemah sedang menggendong bayi, menemuinya minta sedekah. Wanita tua itu berbicara dengan beliau mengatakan kesulitan hidupnya. Beliau berhenti mendengarkan bicara wanita itu sampai selesai dan aku pun tegak menunggu. Aku berkata kepada diriku, demi Allah ini bukan kebiasaan raja-raja.
Kemudian beliau menggandeng tanganku dan berjalan bersama-sama denganku sampai ke rumah beliau. Tiba di rumah beliau, beliau mengambil sebuah bantal kulit yang diisi dengan sabut kurma lalu diberikannya kepadaku. Kata beliau, "Silahkan Anda duduk di atas bantal ini." Aku malu karena itu aku berkata, "Andalah yang pantas duduk di situ." Rasulullah menjawab, "Anda lebih pantas." Aku menuruti beliau, lalu aku duduk di atas bantal. Nabi SAW duduk di atas tanah. Karena tidak ada lagi bantal lain yang selain yang satu yang aku duduki. Aku berkata pada diriku, demi Allah, ini bukan kebiasaan raja-raja. Kemudian beliau menoleh kepada aku dan berkata, "Hai Adi, sudahkah Anda membanding-banding agama yang Anda anut antara Nasrani dan Sobi'ah?" "Sudah," jawabku. Beliau bertanya, "Bukankah Anda memungut pajak dari rakyat Anda seperempat penghasilan mereka? Bukankah itu tidak halal menurut agama Anda?" Jawabku, "Betul. Sementara itu aku telah yakin Muhammad ini sesungguhnya adalah Nabi dan Rasul Allah." Kemudian beliau berkata pula, "Hai Adi, agaknya Anda enggan masuk Islam karena kenyataan yang Anda lihat tentang kaum muslimin, bahwa mereka miskin. Demi Allah, tidak lama lagi harta akan berlimpah ruah di kalangan mereka, sehingga susah didapat orang yang akan menerima sedekah. Atau barangkali Anda, hai Adi, enggan masuk agama ini karena kaum muslimin sedikit jumlahnya, sedangkan musuh-musuh mereka banyak. Demi Allah, tidak lama lagi Anda akan mendengar berita seorang wanita datang dari Qadisiyah mengendarai unta ke Baitullah tanpa takut kepada siapapun selain Allah. Atau mungkin juga Anda enggan masuk Islam karena ternyata raja-raja dan para sultan terdiri dari orang yang bukan Islam. Demi Allah, tidak lama lagi Anda mendengar istana putih di negeri Babil, Irak, direbut kaum muslimin dan kekayaan Kisra bin Hurmuz pindah menjadi milik mereka. Aku bertanya kagum, "Kekayaan Kisra bin Hurmuz?" Jawab beliau, "Ya, kekayaan Kisra bin Hurmuz." Kata Adi, maka seketika itu juga aku mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau dan aku menjadi muslim. Adi bin Hatim dikaruniai Allah usia yang panjang. Adi bercerita lagi, 2 perkara yang dikatakan Rasulullah sudah terbukti kebenarannya, tinggal yang ketiga. Namun itu pasti terjadi. Aku telah menyaksikan seorang wanita berkendara unta dari Qadisiyah tanpa takut kepada siapapun sehingga ia sampai ke Baitullah. Dan aku adalah tentara berkuda yang pertama-tama menyerang masuk ke gudang perbendaharaan Kisra dan merampas harta kekayaannya. Aku bersumpah demi Allah yang ketiga pasti akan terjadi pula. Allah pasti membuktikan setiap perkataan nabinya yang mulia. Peristiwa ketiga terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu ketika kemakmuran merata di kalangan kaum muslimin. Ketika itu setiap orang mencari-cari dengan susah payah orang yang berhak menerima zakat hartanya, tetapi mereka tidak mendapatkan orang yang mau menerima, karena kaum muslimin hidup berkecukupan seluruhnya. Memang benar ucapan Rasulullah dan tepat pula sumpah yang diucapkan Adi bin Hatim. Semoga Allah memberikan keridhaannya. Sebagai penutup ada perkataan Umar Ibnu Khattab tentang Adi bin Hatim. Kata Umar, Anda beriman saat mereka kafir, Anda patuh dan tunduk saat mereka ingkar, Anda menepati janji saat mereka khianat, dan Anda datang saat mereka lari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.